Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam matematika wajib kelas 11. Kita masuk bab 3, materi yang kedua. Masih di bab turunan. Materi yang kedua adalah aplikasi turunan. Ya, konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, keoptimalan fungsi dan titik belok suatu fungsi. Satu, fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi fungsi itu bisa naik, bisa turun. Perhatikan grafik fungsi berikut. Pada bidang kartesius, misalkan ada grafik fungsi seperti ini. Nah, untuk setiap titik di grafik merah ini ada X1 yang berpasangan dengan fungsi dari X1. Berarti ada juga X2 berpasangan dengan F fungsi X2. Nah, fungsi seperti ini dikatakan naik. Fungsi F seperti ini dikatakan naik, yaitu apabila X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 juga kurang dari Fx2. Itu dikatakan fungsinya naik. Ya, lihat gambarnya semakin naik. Kemudian coba perhatikan gambar yang kedua. Pada bidang kartesius ada grafik fungsi seperti ini. Nah, ini X1 maka pasangannya Fx1. X2 pasangannya Fx2. Nah, kalau fungsi F dikatakan turun apabila setiap X1 kurang dari X2 mengakibatkan Fx1 justru lebih besar dari Fx2. Itu fungsinya turun. Selanjutnya, fungsi F yang kontinu dalam interval tertentu dikatakan A naik apabila turunan pertama dari X lebih dari 0. Dan dikatakan turun apabila turunan pertama dari fungsi X kurang dari 0. Selanjutnya, contoh 1. Diketahui fungsi sekian, tentukan turunan pertama fungsi. Interval X di mana grafik fungsi tersebut turun. Penyelesaian. Turunan pertama dulu, yang A. Fx-nya adalah X plus 2 dikuadratkan per X kuadrat min 3X plus 2. Misalkan yang atas ini adalah U dan yang bawah adalah fungsi V. Maka yang pertama U sama dengan X plus 2 dikuadratkan. Kalau kita cari turunan pertamanya, U aksen sama dengan pangkatnya turun menjadi pengali X plus 2 pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan yang di dalam kurung 1. Jadi kalau disederhanakan U aksen sama dengan 2 dikali X plus 2. Kemudian V-nya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Turunannya berarti 2X min 3. Ingat, kalau ada Y sama dengan U per V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ya, U aksennya apa? 2 kali X plus 2. U aksen V-nya ini tadi X kuadrat min 3X plus 2 dikurangi V aksen ini 2X min 3, U-nya X plus 2 dikuadratkan per V-nya X kuadrat min 3X plus 2 tinggal dikuadratkan. Nah, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Itulah turunan pertama fungsi. Nah, dan kita bisa sederhanakan. Nah, ini tadi turunan pertamanya, kita bisa sederhanakan fungsi ini. Fungsi turunannya. Lihat ini adalah suku yang pertama atau kesatuan yang pertama dikurangi suku yang kedua. Nah, di sini punya faktor yang sama.
yaitu X plus 2. Yang depan punya X plus 2, yang belakang juga punya X plus 2. Saya gunakan sifat distributif, berarti X plus 2 kurang buka, tandanya kurang, jadi ikut kurang. Jadi yang depan ini jadi apa? Kalau faktor distributifnya X plus 2 berarti tinggal 2 dikali X kuadrat min 3X plus 2. Yang belakang X plus 2 di sini kuadrat, kalau sudah keluar 1 berarti tinggal 1, 2X min 3 X plus 2. Pernya ini kalau mau difaktorkan X min 1 X min 2. Yang bawah tetap, yang atas X plus 2 tetap. Ya ini bisa disederhanakan, ini bisa dikalikan dulu kan, 2X kuadrat min 6X plus 4 dikurangi, ini bisa dikalikan 2 suku kali 2 suku, jadinya 2X kuadrat plus 4X min 3X min 6. Kemudian ini bisa dikalikan dengan negatif karena ini kurung semua, jadi min 2X kuadrat min 4X plus 3X plus 6. Kemudian sederhanakan, jadi X plus 2 kurang buka, ini bisa dicoret sama-sama 2X kuadrat, jadi kan tinggal min 6X min 4X plus 3, berarti min 7X ditambah 10. Itu turunan pertamanya. Interval X di mana grafik fungsi tersebut turun. Ya, interval X di mana grafik fungsi tersebut turun. Grafik fungsi akan turun apabila turunan pertamanya kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0. Yaitu, tadi F aksennya adalah ini kan. Nah, yang di kuning ini. Nah, berarti tinggal tulis kurang dari 0. Karena ini berupa pecahan, berarti yang mengikuti aja, ini syarat aja ini. X-nya nggak boleh 1, X-nya nggak boleh 2. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kalau kedua ruas dikalikan penyebut, berarti tinggal X plus 2 min 7X plus 10 kurang dari 0. Nah, jadikan koefisien X-nya positif. Nah, jadi yang belakang ini dikalikan min 1. Jadinya 7X min 10. Karena dikali min 1, maka tandanya berubah. Lebih dari 0. Nah, berarti faktornya adalah X plus 2 sama dengan 0, X-nya negatif 2. Yang kedua ada 7X min 10 sama dengan 0. 7X sama dengan 10, X-nya 10 per 7. Nah, penyelesaiannya kalau dibuat garis bilangan, kita buat negatif 2 dan 10 per 7. Tandanya dimulai plus. Kenapa? Karena di sini ya, di sini A-nya, nilai A-nya, ya, koefisien X kuadratnya, dilihat dari sini bisa, itu positif, maka dimulainya dari positif, berlanjut negatif, positif lagi. Nah, yang diambil atau yang diambil yang mana? Yang positif. Kenapa? Karena tandanya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Jadi penyelesaiannya apa? X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 10 per 7. Itulah. Jadi fungsi tersebut akan turun ketika X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 10 per 7. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan interval X agar fungsi X naik dan interval X agar fungsi X turun. Jika fx-nya adalah ini. Penyelesaian. Fx, X pangkat 3 min 9 X kuadrat plus 15 X min 7. Maka turunan pertama atau F aksennya adalah 3, ya, pangkatnya turun menjadi pengali, pangkatnya 3 dikurangi dengan 1. Begitupun yang ini, pangkatnya 2 turun, dikali 9X, pangkatnya 2 dikurangi 1. 15X turunannya 15, min 7 turunannya 0. Berarti turunannya adalah 3X kuadrat min 18X plus 15. Fungsi X naik ketika apa?
Ketika turunan pertama lebih dari 0, berarti ini turunan pertamanya kan 3x kuadrat min 18x plus 15 lebih dari 0. Kalau semuanya dibagi 3, kita dapatkan x pangkat 2 min 6x plus 5 lebih dari 0. Difaktorkan x min 1, x min 5 lebih dari 0. Kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaian. Berarti x-nya berapa? X min 1 berarti x-nya 1, x min 5 berarti x-nya 5. 1 dan 5. Kemudian tandanya plus. Kenapa? Karena di sini tandanya plus, A-nya koefisien x kuadratnya positif, maka mulainya juga positif. Positif, negatif, positif. Yang diambil yang positif atau yang negatif? Yang positif, karena lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif. Jadi fungsi itu naik ketika apa? X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 5. Kemudian fx turun ketika turunan pertama kurang dari 0. Ya, kurang dari sekarang kalau turun. Sama turunan pertamanya kalau dibagi 3 juga sama, x kuadrat min 6x plus 5 difaktorkan x min 1, x min 5. Nah, garis bilangannya sekarang. Garis bilangannya kan juga sama berarti. 1 dan 5 plus min plus. Kenapa mulainya plus? Karena di sini plus atau di sini plus. Yang diambil yang mana? Yang negatif. Kenapa? Karena di sini sekarang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu negatif. Kita ambil yang negatif. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari 1 kurang dari 5. Kesimpulannya apa? Jadi fungsi x naik dalam interval x kurang dari 1 atau x lebih dari 5. Dan fungsi x naik dalam interval x lebih dari 1 kurang dari 5. Demikian materi untuk hari ini. Silahkan dicatat, kemudian kerjakan tugas pada menu tugas ruang sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.